No. Halo, balik lagi sama gua, Adi. Nah, di sini gua masih sama Koyong dan Bang Acil. Halo. Ini udah ganti hari belum sih? Udah. Tapi kok baju sama sih? Iya, baju. Gue diseriusin soalnya. Pengen lanjutin bahasan yang tadi terkait apa ya? Tadi budaya barat masuk ke Indonesia menyebabkan free sex gitu kan? Iya nggak sih? Betul. Iya kan? Nah, masalah itu akhirnya menimbulkan banyak banget yang anak-anak muda yang kalau bisa bilang apa ya? Isi lah. Memang sebelum kita masuk ke situ nih, menurut abang-abang nih dari pandangan laki-laki, penting nggak sih kita bilang ke istri kita apabila contoh nih, oh kita udah pernah melakukan, perlu nggak banget lu buat lu bilang? Bilang dong. Yakin. Kenapa lu bilang? Buat apa ada kebohongan sih? Kalau kita bisa jujur. Betul. Walaupun kita nggak ada bekasnya. Iya. Bukan itu kesempatan buat bohong kata lu. Itu yang enak sih. Oh, iya. Enaknya gitu sih. Enaknya gitu. Kalau jadi cowok ada bekasnya. Lebih ngitem. Oh. Emang punya lu hitam. Oh, gitu. Emang punya lu hitam. Gue juga nggak paham. Nah, kalau misalnya pendapat gue sih mendingan bilang kalau cowok ya. Toh nyatanya kalau misalnya ceweknya emang sayang sama gue, saya usah nerima dong. Oke. Dan itu bukti komitmen gue sebagai cowok untuk sama dia ke jenjang yang lebih serius. Itu bukti komitmen. Diawali dengan kejujuran. Kejujuran. Cuman kalau pihak laki-laki, kalau misalnya cewek lebih baik nggak usah. Kalau lebih baik nggak usah dia cerita. Oke, ntar mungkin cewek lu kita langsung ke orangnya. Bang, perlu nggak sih bilang? Oh, bilang. Yakin? Iya. Kenapa lu harus bilang? Gue harus bilang ke cewek gue misalnya ya. Karena lu ada bekasnya ya, menghitam kan? Menghitam. Bening. Pakai celing. Kenapa lu harus bilang? Ya tetap sih kalau menurut gue harus bilang karena satu biar dia bener nggak sih terima gue. Oke. Segala keburukan gue. Terus? Ya itu tadi yang gue bilang ke Acil tadi kan harus diawali dengan kejujuran. Oke, kalau misalkan nih berarti gue lanjutin banget sih lah. Cewek menurut pandangan laki-laki perlu bilang nggak? Cewek kan berbekas. Lah, kalau nggak usah, berarti dari awalnya nggak jujur. Padahal pada akhirnya dia akan ketahuan. Iya. Ya sebetulnya sih kalau cewek ngomong itu lebih bikin kita sakit hati sebetulnya. Soalnya gue kan nggak tahu nih, udah nyoba sama beberapa cowok nih kan. Misalnya yang aku sebetulnya Hamin 1 gitu sebelum kawin, yang aku udah nyoba nih sama A, B, C, D, E, F. Oh banyak deh. Pusing nggak? Ada temen lu lagi? Ada temen gue. Yang gue hantamnya jadinya kan habis. Gak bisa pamer gue. Baru gue mau pamer gitu kan. Jangan, mendingan gak usah ngomong. Oke. Lebih baik ditutupin aibnya aja. Ditutupin aibnya aja. Udah tutup sendiri aja. Walaupun nanti lu akan bertanya, kok ngelos gitu kan? Iya tuh kan. Kok ngelos nih dia nih. Gimana? Enggak, kalau misalnya nanti pasca menikah nih tiba-tiba malam pertama tuh kan lagi honeymoon, kok ngelos? Ya sudahlah. Gimana lagi? Yang gue tatap kan nanti hubungan gue sama dia kan ke depannya bukan ke belakang. Kalau dia punya skill yang lebih gitu kan. Kok berpengalaman Aku jago gitu kan. Itu tukang pijet yang di sono apa? Cewek baik-baik sih, gue sampai bingung jadi kalau punya skill yang hebat kayak gitu. Berarti, ntar gue akan nanya nih berarti ya. Nah, kalau buat Bang Iyo, perlu nggak sih bilang cewek menurut lu atau misalnya udah lah biarin nggak usah bilang, mendingan lu biar gue nggak sakit hati gitu. Kayak Bang Acil, lu nggak usah bilang, atau lu perlu bilang emang? Kalau gue sih perlu bilang. Perlu bilang, kenapa? Ya seenggaknya dia bilang punya masa lalu, dia pernah melakukan gitu. Oke. Pasti dong kan misalnya ya malam pertama, tapi aku udah pernah gitu. Oke. Ya udah nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Nah, buat lu berdua nih. Tapi itu jangan ada daftar nama. Oh gitu. Iya, cukup bilang aja aku udah pernah melakukan. Berarti gue kira tadi Bang Acil kebanyakan nih, lu maksimal 3 aja nih buat cewek-cewek gitu. Jangan kali ya. Jangan banyak. Atau misalkan udah bilang aja ya. Udah pernah gitu. Udah jangan usah dilanjutin. Berarti kalau nggak bakal ada nama dia, sampai rumahnya nih. Berarti lu juga nggak bakal nanya ya sama siapa aja? Nggak bakal. Kalau tiba-tiba ada nama gue, ntar pas kita lagi ngumpul malam pertama gitu kan, setelah honeymoon gitu kan, gue perlu yang cerita nih sih. Ya kan kayak enak. Iya betul kan gak enak. Iya. Oke. Berarti nggak usah ada yang bilang. Itu lebih baik dibilang sebelum atau sesudah menikah. Gitu. Sebetulnya sih gini ya. Kalau misalnya cewek baik pasti akan ngomong sebelum menikah. Sebelum menikah. Cewek baik. Kalau cewek baik malah nggak akan melakukan.
Kalau enggak belum tentu juga cuy. Kalau misalnya dulunya fuckgirl kan, iya betul. tiba-tiba tobat. Fuckboy tobat. Nah, kan gue fuckboy tobat. Kalau ada fuckgirl tobat kan gitu, tiba-tiba ngomong yang aku sebelumnya udah pernah sama mantan aku. Oke. Ya udah cukup, selesai gitu aja. Nggak usah dilanjutin. Lebih baik gitu. Tapi ini sebelum dong. Walaupun itu konsekuensinya. Tapi lebih baik nggak usah bilang kalau tadi kan baik lagi. Lebih baik nggak usah bilang. Lebih baik nggak usah bilang. Tapi seandainya udah bilang sebelum. Kalau dia bilang sesudah menikah, apa yang lo lakuin? Malah di situ kan kekecewaan ada. Iya. Kalau sudah menikah kan dia udah tahu kan. Jadi iya. nggak usah bilang pakai lisan, lu nggak usah ngomong pakai lisan. Ya kan. Biar ilmu pengetahuan gue yang menjawab. Oh. Punya gue kekecilan gitu kan. Itu ngelos punya gue kekecilan. Ada kekecilan hitam lagi. Oh jadi nggak sedih. Bini lu sedih asli. Kalau seandainya ada banyak obat kan? Insya Allah banyak. Nah, Bang Acil berarti apa yang akan lo lakukan dulu? Oh lebih baik gak usah bilang. Seandainya udah kecewa, apa lo masih menerima dan menjalankan hubungannya seperti yang lo bilang, ya kan buat masa depan? Atau ini sesudah atau sebelum? Sesudah. Dia bilang kalau sesudah, ya udah mau nggak mau kan. Cuman kan kecewaan pasti ada. Pasti ada. Ya ngelos kayak gitu kan. Ya sudahlah. Cuman kalau misalnya pas malam pertama seharusnya kan ya, kita dewasa nih. Okay. Cewek pasti ngomong kan. Ya aku sebenarnya udah, nggak mungkin enggak. Ya. Soalnya ngelos. Oh iya. Nggak ada darahnya, kan gitu kan kurang lebih. Pasti cewek ngomong nantinya. Oke. Walaupun itu sudah menikah, itu malah bikin si cowok tuh sakit hati sebenarnya. Mungkin tidak preventif kali Bang Acil, takut gak jadi nikah nih gue gitu. Ada mungkin kan nih? Ya, mungkin lah, mungkin banget. Nah kalau buat Bang Iyong sebelum atau sesudah Bang Iyong? Apa tuh cewek ngomong? Mau kita pasangan yang ngomong. Kalau gue sih lebih baik sih sebelum ya. Sebelum. Supaya nggak kedepannya nggak kecewa banget. Nah, supaya kedepannya nanti daripada kalau setelah gue takut ada yang duluan gitu, ada yang ngomong duluan gitu. Oh gitu. Bukan calon istri gue tapi yang ngomong. Tadi kan yang ngomong gue, bini lo mantep cuy. Pas lu buka lu lihat ada tai lalatnya di sini. Itu lebih panik. Lebih panik gitu. Lu mandiin dia waktu bayi gitu kan nggak mungkin kan? Logika lu bagus ya, sifat positif lu bagus aja. Jadi gue lebih baik lu ngomong deh gitu. Oke, berarti tadi lebih baik ngomong ya. Nah, ini balik lagi nih, ketika misalkan udah terlanjur, udah jadi, nah itu kan kalau misalkan kita menjalin hubungan sampai menikah gitu. Kalau enggak nih, waktu kita belum menikah tiba-tiba jadi, gitu. Isi offset bener. Lu selama jadi fuckboy pernah nggak offset? Enggak lah. Jago. Oh gila kali lu. Jago. Nah, timing. Udah injury time. Injury kocok aja deh. Nangis nyokap gua nonton ginian. Enggak, ini contoh. Ini contoh. Gua kenal Acil dari kecil. Iya. Dia anak baik-baik. Iya. Gue juga kenal Bang Acil. Tapi di luar berteman sama gua nggak tahu. Oh iya. Tetap menjatuhkan gua berarti. Ketemu lu cuma paling seminggu sekali kan ya. 2 minggu sekali kan. Nah, menurut lu Bang Acil, apa yang lo lakukan sebagai cowok nih? Gentle dong. Tanggung jawab atau enggak? Lanjutin atau gugurin? Wah, itu susah cuy. Susah gimana? Ya, susah banget ya gue bilang. Ini hubungan gua sama cewek gua. Cuman kalau misalnya panjang, ada orang tua gua sama orang tua tuh cewek. Sepakat? Iya kan? Oke. Kalau misalnya udah kebablasan nih, offset lah. Gua mau nggak mau pasti ngomong sama nih cewek. Yang kita mendingan ngomong sama orang tua kita aja. Berat banget itu. Ya mau nggak mau cuy. Kalau misalnya langsung gua bilang udah aborsi aja lah, bahasa kan gitu kan, atau beli apa sih pil yang bikin gugurin tuh kalau nggak salah ada dah, yang lu bilang tadi tuh sebelum tag ini pas lagi ngobrol di depan tadi, kalau nggak salah 6 juta lagi kena. Atau beli pil yang itu tuh yang 6 jutaan kan, itu kan gue bilang nggak manusiawi lah ya. Oke. Itu anak gue juga kok, masa ya tiba-tiba langsung gue buang. Udah buatnya dosa, walaupun enak ya, ngebunuh juga lagi, nggak mungkin cuy. Mendingan gue ngomong sama orang tua. Walaupun akhirnya lo tahu akhirnya dibuang. Enggak juga. Pasti gue akan ngomong ke orang tua gue, tuh cewek ngomong ke orang tua dia. Seandainya dibuang dosanya sharing ya. Enggak, jadi lebih baik ngomong ke orang tua. Iya. Soalnya gue juga tahu kan gue juga jaga kehormatan orang tua gue. Betul. Sepakat. Nanti tiba-tiba gue bilang dilanjutin gitu kan. Omongan tetangga gimana? Sama omongan keluarga gue gimana? Banyak lah yang ngomongin pasti kan, wah anaknya ibu itu hamil di luar nikah, tuh anaknya cowoknya nggak mau tanggung jawab kan, nggak lucu. Lu nggak mau langsung nikahin aja? Makanya tergantung orang tua. Oke.
Iya kan. Benar. Setelah aku tiba-tiba gue ngomong, mak gue stroke, gue panik kan, kaget dia kan. Kalau stroke. Iya. Kalau stroke. Bahkan bahaya kan sebetulnya. Mendingan jangan, betul. Kata dia sih. Nah kalau Bang Iyong, lo gimana? Makanya mendingan ngomong aja ke orang tuanya. Orang tua gue, si cewek juga ngomong sama orang tuanya. Nanti gue sebagai pihak cowok ngadep ke cewek. Gentleman walaupun kaki lu dibuteran tuh ya. Pasti lah. Si ceweknya bilang kan, aku punya pacar kenapa? Toksir banget. Sambil liatin Kenapa buncit? Sering ngasih makan. Nah, kalau Bang Iyong perlu nggak? Gimana apa yang ngelakuin Bang Iyong? Kalau tiba-tiba bablas ya. Iya kalau tiba-tiba bablas nah. Cara gue melakukan itu ya. Betul. Berat sih. Ngebayanginnya ya susah. Apalagi ngelakuinnya. Gitu. Betul. Oh gila. Berat. Keluarga gue taat. Keluarga lu taat emang udah ngebet ini? Apa? Udah ngebet kali lu? Enggak lah. Oh enggak. Terus ya lagi dong. Kalau gue sih ya, kalau sekarang ya kembali lagi kan tergantung pada pasangan ya. Betul. Iya betul. Nah, kalau pasti panik banget, gemeter banget gitu. Bilang nggak nih gitu. Antara dua sih. Apa tuh? Kalau gue misalnya sudah merasa mapan dan mampu untuk bertanggung jawab, gue akan tanggung jawab. Coba habis. Tapi kalau misalnya ya itu, kalau gue balik lagi masih di zaman kuliah, sekolah, gitu kan, ya pasti gue akan bilang ke cewek gue, pasti bilang, yang aku udah telat nih, kayaknya aku hamil. Ya, pasti gue akan bilang ke cewek gue, sama siapa? Gak mungkin aku doang kan? Kamu aja mah aku berani gitu. Kalau gue kan fuckboy tobat, lu emang masih fuckboy doang. Kalau ini kelihatan banget lah. Ini alami banget. Kaget gue, gila. Lu waktu ngeritain pasti banget kayak pengalaman banget. Itu dari teman-teman yang gue dengar. Oh, gitu. Berapa yang cerita? Oke. Gue orangnya tuh suka banget nongkrong di sini, ngobrol dengerin pengalaman mereka, jadi keserap aja. Lu kayak cocok jadi guru BK nih Bang Yong nih. Iya. Terdaftar nih. Banyak yang curhat katanya gue asik sih. Oh gitu. Ya terus menurut lu gimana tuh? Kalau gue sih tanggung jawab sih. Tanggung jawab kalau udah siap. Kalau udah ya kayak udah lulus kuliah, udah siap kerja segala macam, gue kan tanggung jawab gitu kan. Nah kalau nggak siap? Kalau nggak siap, ya benar sih dilemanya gue mikirin, oh gila juga ya. Karena gue posisinya mikirin si cewek, oh pasti ceweknya gue kan nggak suka yang lebih tua gitu, pasti yang lebih muda gitu. Dan pasti dia juga akan harus nasihat pendidikannya, sekolahnya, masa depannya gimana gitu. Nah berarti ya cewek kan tergantung laki-laki ya kalau gue, bener nggak sih? Iya betul. Iya kan, nggak mungkin juga. Gue akan bilang gue nggak akan ngomong ke orang tua gue dulu. Berarti balik lagi ke orang tua. Gue tua. akan ngomong ke orang tuanya. Oh. Gue akan tanya gimana nih mau kita gugurin atau kita lanjutin kita nikah. Itu kalau udah siap, tapi kalau belum mapan? Kalau belum mapan, mungkin gue akan telepon lagi. Kalau kepepet nanas muda. Loncat-loncat. Nah, menarik banget dari bahasan Bang Acil. Gue sepakat sih bilang ke orang tua. Iya betul. Dan kalau dari saran Bangnya gue juga tangkap kalau belum siap lu jangan ngelakuin. Jangan ngelakuin. Lebih baik jangan ngelakuin karena itu berat banget. Dua keluarga, udah ditambah itu tetangga-tetangga. Ngomongnya tetangga iya. Apalagi kalau misalnya gosip kencang banget gitu. Bangsawan kan. Iya. Kalau orang tua bangsawan, kedok beli sayur, contohnya dia menceritakan tetangga-tetangganya gitu kan. Bergosip lah. Itu dia tuh yang bahaya teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang dijaga. Masih lah ya, masih utuh atau masih utuh lah ya tolong yang belum pernah ngelakuin lebih baik jangan. Buat soalnya punya lu hitam dan lu kecil ya. Berarti ciri-cirinya banyak banget ilmu yang kita dapat. Salah satu contoh-contohnya yang boleh malos, hitam kecil gitu ya. Nggak tahu. Jadi bukan itu yang sebenarnya diambil, ya kalau emang belum siap ya jangan lakuin. Dan seandainya udah kebablasan ya. Sekalipun udah siap ya mendingin lu nikah deh. Iya nikah lebih baik nikah, sepakat gua. Dan kalau udah kebablasan ya benar kata Bang Acil, ya diskusikan sama keluarga lu gitu. Iya. Karena ingat masih ada kata kebablasan, jadi lebih baik jangan coba. Iya. Itu dia. Nah, kebablasan gimana? Buat gua senang banget sih, ini ilmu banget buat gua, apalagi ya masih mudah lah gitu kan, masih belum merasakan itu, apalagi gue bareng abang-abang gue yang ngebangun gue juga, ini mungkin bisa jadi bangunan buat kalian semua, dan gue harap kalian ambil ilmunya
yang jeleknya jadi ambil yang kayak tadi hitam kecil itu ya jangan. Jadi kasihan bini lu cuy. Gue sih harapannya sih besar sih dalam video ini gitu kan, dalam perbincangan ini biar cewek-cewek itu dengar dan menjaga gitu. Dan menjaga dan akhirnya jatuh hati ke gue. Makin banyak pilihan yang masih wow. Tapi konsekuensinya hitam kecil. Enggak lah. Oh enggak. Tolong jangan dikat ya. Jadi itu dari buktikan. Dari diri gue cukup sekian aja. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Buat saran-sarannya masukin di kolom komentar. Dan buat kalian juga di share dan tonton videonya biar gue makin semangat. Dan setelah ini gue bakal buat video lagi bareng abang-abang gue terkait traveling yang kita bakal bahas. Pasti. Traveling budget murah. Gue pernah keliling sama abang-abang gue ini pernah. Gue ikut dong. Dalam negeri pernah, keluar negeri murah dengan budget murah. Dan gue bakal Waktu itu nggak ikut sih men. di video selanjutnya. Dan buat teman-teman untuk kali ini gue ucapin bye bye. Thank you.